Shalom, selamat malam, senang berjumpa lagi dalam program My Way. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Injil Matius 20 ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pada malam hari ini, tema firman Tuhan adalah disiplin melayani. Bapak Ibu, banyak orang yang bertanya atau bahkan mungkin tanda kutipnya kurang mengerti apa itu melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus bukanlah suatu pilihan, tapi melayani Tuhan Yesus adalah suatu keharusan. Yesus mengatakan, jikalau kamu ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi dikatakan bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu keharusan. Banyak mungkin ada di antara kita yang tadi sempat saya katakan bahwa kurang mengerti arti melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus, mungkin orang beranggapan, di sebuah gereja, di mimbar, di depan mimbar, baik itu sebagai pembicara maupun pemain musik, WL dan sebagainya. Melayani Tuhan Yesus bukan hanya itu, tapi melayani Tuhan Yesus begitu besar, banyak dan luas yang bisa kita lakukan. Dari mana kita mau melayani Tuhan adalah dari hati kita. Mau nggak kita melayani Tuhan? Bukanlah suatu paksaan, tapi suatu kerelaan kita, itu keharusan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Harta benda, Tuhan sendiri kaya raya. Harta kita nggak berarti bagi Tuhan, tapi Tuhan mau hati kita. Hati Bapak Ibu Saudara untuk melayani Dia. Banyak sekali macamnya melayani. Dalam hal berdoa, kita mendoakan orang lain, itu sudah melayani Tuhan Yesus. Kita melayani keluarga kita, itu juga melayani Tuhan Yesus. Mungkin kita di gereja, kita membantu, mengatur parkir kendaraan, mungkin itu juga melayani Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu disebut juga dengan melayani. Banyak sekali, bukan hanya di mimbar kita membawakan firman, itu yang disebut melayani. Kita melakukan apapun untuk Tuhan, bukan untuk supaya diri kita dipuji oleh Tuhan. Itu sudah melayani Tuhan Yesus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita nggak mau melayani Tuhan. Banyak, sekali lagi saya katakan banyak. Tergantung kita mau duduk di hadapan Tuhan, kita bertanya, Tuhan apa yang tidak Tuhan mau, yang dikatakan bahwa apa yang Tuhan mau yang saya lakukan untuk boleh kita melayani Tuhan. Duduk kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, jika engkau melakukan segala sesuatu untuk saudaraku, walaupun sekecil apapun, itu sudah melayani Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau melayani Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau melayani Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau melayani Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar, bukan dengan motivasi supaya nama kita yang dikenal. Apapun, jangan lagi kita berpikir apa yang bisa aku lakukan. Apakah ini disebut melayani Tuhan? Kalau semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bisa dikatakan bahwa kita benar-benar melayani Tuhan. Ketika kita memberikan pertolongan, memberikan kasih kepada orang yang membutuhkan, itu juga melakukan melayani Tuhan. Menolong, misalnya menolong suatu keluarga yang
anaknya belum bisa sekolah karena tidak ada uang sekolah, kita menolong. Itu juga melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari pada kesempatan malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau di ayat yang ke-26 tadi dari Injil Matius pasal yang 20, "Italah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Disiplin 6, kita ada dalam melayani. Bukan kalau dilihat orang kita seakan-akan melayani Tuhan, tapi ketika kita tidak dilihat orang atau tidak ada orang, kita seenaknya kita melayani Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Kita dilihat orang maupun tidak dilihat orang, ingatlah bahwa yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia melihat hati kita, Dia melihat apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita hanya katakan. Kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan motivasi kita yang benar. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti semua apa yang dalam hati kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Itu juga sama dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti itu suatu pilihan. Saya nggak mau karena saya lagi banyak kerjaan. Saya nggak mau karena saya lagi sibuk. Saya nggak mau karena saya nggak punya sesuatu. Melayani Tuhan adalah suatu keharusan. Karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita. Dalam pandemi COVID-19 inilah kita melihat, saya pernah mendengar bahwa orang yang menderita sakit, butuh ventilator, atau katakanlah paru-paru diserang, nggak bisa bernapas. Apa yang kita lakukan? Ketika kita sehat, kita menerima berkat dari Tuhan, kita bernapas dengan sukacita, kita bernapas dengan sebebas-bebasnya tanpa harus membayar apapun. Tapi ketika kita sakit, kita membutuhkan oksigen, kita harus membayar. Berapa yang sudah kita terima dari Tuhan kebaikannya? Gak usah jauh-jauh dengan udara aja. Sudah begitu besar kasih Allah kepada kita. Jadi mari kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita mau melayani Dia, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui rumah tangga kita, melalui pribadi kita, melalui apapun juga yang kita lakukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.